Dari fakultas kemarin itu yang kebetulan yang cakupannya nasional. Kalau yang cerdas cermat kita dari Jakarta, Tangerang pun ada yang datang ke sini. Buat Yang cewek-cewek ingin iya kan? cuci mata kan kita udah mau akhir tahun nih kan lagi pusing-pusingnya. Mending kita nonton Big Tas seru-seruan bareng. Oke. Yang pasti ini kayak acara terbesar, aku mempanitiai acara terbesar pertama kali buat aku sih sebenarnya. Biasanya kayak acara OSIS kecil gitu. Ini acara yang 3 bulan baru pertama kali. Jadi pasti terus cangkupannya juga luas banget sampai nasional kita kan kemarin. Bisa ada konser lagi dan mendatangkan artis yang lebih wow lagi. Mungkin Blackpink. Wow. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnala Syifa. Tentunya hari ini kita masih dalam podcast Lampung TV di segmen Bincang Kampus. Tribuners, kalau di Bincang Kampus tentunya saya akan menghadirkan narasumber-narasumber yang masih fresh nih ya. Tribuners, tentunya di sini sudah hadir 2 wanita cantik sudah ada di sini menemani saya. Langsung aja kita sapa. Di sini ada Echa dan juga Joyce. Halo. Selamat datang di Tribun Lampung. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan ngampus mungkin ya, dan tentunya di sela-sela kesibukan event yang bentar lagi bakalan terlaksana. Dan Tribuners, event inilah yang bakalan kita kulik nih ya, kira-kira sebenarnya ini tuh event apa sih, dan mungkin Tribuners penasaran juga kan gestarnya siapa, rangkaian acaranya apa, apakah cuma ada konser aja di dalamnya atau ada rangkaian acara lainnya gitu. Langsung aja di sini kita bakalan bahas bersama dengan Echa dan juga Joyce selaku panitia dari Pentosa Project ya, yang dipresentkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Siapa dulu mungkin yang mau menjelaskan tentang acara ini? Ini nih acara apa sih gitu? Acara tahunankah, rutinkah, atau memang puncak dari suatu acara di FK Unila aja gitu? Mungkin Jadi sebenarnya dari namanya Pentosa itu adalah sebuah singkatan Mbak. Singkatan yang kepanjangannya adalah Perayaan Disnatalis FK Unila. Oke. Nah, itu perayaan Disnatalis itu ulang tahun yang diadakan setiap tahun. Cuman untuk Pentosa sendiri itu adalah nama baru di tahun ini, yang harapannya kedepannya bisa digunakan lagi. Dan Pentosa Project ini adalah acara puncak di mana nanti terdapat konser. Oke. Jadi nanti acara puncaknya ada konser gitu ya. Dan ini memang sebenarnya acara Disnatalis dari FK Unila itu sendiri, terus dirayain gitu secara simpelnya, terus ada konsernya juga gitu. Nah, kalau boleh tahu ini berlangsung selama berapa hari? Sehari aja atau ada beberapa rangkaian lainnya? Kalau untuk closingnya sendiri itu sehari aja. Cuman untuk Disnatalisnya itu ada banyak rangkaian acara dan ada banyak beberapa acara yang udah dilaksanakan. Contohnya dari acara olahraga, sport atau opening, terus habis itu ada jalan sehat, itu namanya ada apa sih? Kalau yang jalan sehatnya endorfin. Oke. Lomba-lomba juga sih yang endorfin. Ada lomba-lomba juga ya. Berarti memang nggak cuman puncak acaranya di konser aja, tapi rangkaian acara sebelum itu juga banyak banget dong ya. Oke, ini udah berlangsung dari tanggal berapa nih kalau boleh tahu Joyce? Openingnya sendiri dari udah lama Udah lama opening. Joyce ini sebagai apa? Kalau aku masuk tim humas. Tim humasnya. Dan Echa? Kalau kebetulan koordinator divisi dana internal. Oke. Nah, ini tuh kegiatan rutin per tahun karena kan namanya Disnatalis kan pasti tiap tahun kan gitu. Ini masuknya ke dalam rangkaian acara tiap tahun rutin begini atau memang tiap tahun ada Disnatalis tapi konsepnya berbeda gitu. Aku jawab ya. Oke. Kalau dari Disnatalis sendiri emang ada tiap tahun. Mungkin kurang lebih sama sebenarnya. Cuman kalau dari tahun kita mau ada yang baru nih konser, dan kebetulan kita dapat izin juga. Jadi di tahun kita belum ada konser. Tapi untuk perayaan kayak sebelum-sebelumnya rangkaian itu mirip sama yang konser lalu. Oke, jadi rangkaiannya hampir mirip, tapi puncaknya itu ada di konser di tahun ini gitu ya. Kalau nggak salah juga tahun terakhir konser tahun 2017 ya, 2017 itu terakhir, tapi Disnatalis tetap berlanjut setelah itu ya. Nah, kalau boleh tahu nih kan kalian ini banyak ya, maksudnya pasti peserta ataupun penontonnya ataupun yang lain-lain itu kan pasti nggak cuma dari FK Unila aja dong, walaupun dari segi
mahasiswa kampus pasti kan dari fakultas lain juga ikutan, pengen ikutan gitu kan. Ada dari masyarakat umumnya juga nggak sih diperbolehkan untuk ngikutin acara Disnatalis ini? Pasti diperbolehkan karena dari awal rangkaian acara dari opening itu tanggal 15 September sampai sekarang itu ada beberapa acara yang memang seperti lomba itu bisa diikuti sama seluruh mahasiswa dan ataupun anak-anak SMA. Oh, jadi ada jenjang SMA-nya juga ada. Dan juga terbuka untuk mahasiswa fakultas lain ataupun universitas lain juga boleh. Juga boleh. Oke. Jadi yang bikin Disnatalis Fakultas Kedokteran itu unik adalah jangka waktunya yang lama dan pesertanya yang cukup banyak dari 15 September sampai dan puncaknya itu ada di 11 November. Jadi kurang lebih 3 bulan. Wow, Itu yang bikin lumayan menjadi cukup lama ya. Iya. Nah ini kan acara besar ya dalam masuk ke acara besar tuh karena kan banyak rangkaian acara-acara dan juga perlombaan kan. Pastinya banyak orang juga gitu. Kalian kewalahan nggak sih untuk dari segi panitianya untuk dari menyusun acara apa namanya dari hari ke hari runtunan acaranya terus itu belum lagi para pesertanya gitu. Koordinasinya gimana tuh antara panitia? Ya, justru pasti kewalahan banget ya, apalagi kita kan dari Fakultas Kedokteran. Iya, yang kayak notabene tuh sibuk gitu, sibuk belajar. Belajar dan lain-lain. Tapi ya buktinya kita bisa kok sampai saat ini, sampai udah mau closing karena ya itu tadi koordinasi yang istilahnya bisa bikin bonding satu angkatan gitu. Oke, jadi ini yang mengurus kepanitiaan 2022. Iya, betul. 2022 ya, keren. Nah, tapi masih tetap kuliah kan? Masih tetap kuliah. Kirain udah fokusnya. Belum ya. Masih bolos. Kirain fokusnya ke acara aja nih. Masih tetap kuliah alhamdulillah. Oke. Nah, dari untuk tingkatan-tingkatan perlombaan itu ada perlombaan apa aja yang diperuntukkan untuk mungkin tingkatan SMA, SMK gitu? Kemarin itu ada DC Research ya? Iya, DC Research. Apa itu? Ada DC Research itu isinya lomba-lomba dari ada speech yang diikutin sama anak SMA, ada juga lomba kayak catur cepat itu, ada juga apa lagi? Lomba yang ini kayak cerdas cermat tapi versi anak kedokterannya. Oh gitu. Ya, Olimpiade kedokteran. Oke, itu yang diikutin dari Fakultas Unila FK Unila aja atau bisa dari fakultas Bisa. kemarin itu Yang kebetulan cerdas cakupannya cermat nasional. Kalau yang cerdas cermat kita dari Jakarta, Tangerang pun ada yang datang ke Iya, sini. Oh, ada yang datang gitu. ke sini, karena mereka masuk finalnya kan. betul. Jadi memang Oke, cakupannya yang penting gitu. itu masuk dalam kualifikasi Fakultas Kedokteran gitu, mahasiswa. Enggak, kita anak SMA kalau yang buat anak cerdas cermat SMA. itu. Cerdas cermat itu. Iya. Oke, berarti itu terbuka ya berarti untuk SMA SMK gitu, selampung bahkan di luar Lampung juga boleh ikutan kemarin. Wow, itu selain cerdas cermat ada apa lagi? Selain cerdas cermat itu ada Olimpiade Kedokteran, Olimpiade Kedokteran untuk anak SMA. Terus kita juga ada yang baru. Nah, Olimpiade Kedokteran ini dia kayak mana tuh Olimpiade sistemnya? Kedokteran itu sistemnya kayak ada soal, ntar yang bakal dikerjain sama pesertanya, pesertanya anak SMA. Nanti ya seperti Olimpiade pada umumnya, beberapa nama tertinggi, nilai-nilai tertinggi akan lanjut ke babak selanjutnya. Oke, dia terkhusus untuk IPA aja atau IPS juga? IPA aja berarti ya. Oke. Nah, selain itu kalau untuk mahasiswa gitu, tingkatan untuk mahasiswa ada nggak? Ada, sebenarnya kita ada 8 acara nih. Yang pertama ada opening dulu. Kita ada acara yang khusus untuk internal, ada yang untuk eksternal juga. Oke. Ya, yang pertama ada opening dulu. Yang kedua ada yang namanya itu opening itu internal ya Mas ya. Habis opening kita ada beberapa DC. DC-nya tuh ada yang DC tadi research yang isinya lomba-lomba ilmiah, DC sport yang pesertanya yang masih internal tapi dilakukannya cukup lama 1 bulan. Ada DC Islamik itu juga cakupannya anak SMA dan anak kuliahan juga ada. Abis itu ada DC Islamik, ada Medex Medical Expo itu juga cakupannya internal. Ada endorphin. Abis itu ada closing yang terakhir. Yang terakhir, jadi ada 8 rangkaian acara ya, internal dan juga eksternal. Eksternal, Ada yang iya. eksternal. Oke. Yang berlangsung dari tanggal 15 September. 15 September. Sampai dengan hari ini berarti masih berlangsung. Mas, tapi kita tinggal nunggu closing Tinggal aja. nunggu closing Kita lagi aja berarti persiapkan karena closing. semua udah pada kelar Semua gitu. udah pada selesai, Udah pada selesai. Nah, Joyce kan selaku humas ya tadi ya. Gimana sih caranya humas kan kita tahu pasti penyambung lidah ya lah ya gitu event ini gitu kepada mungkin cari-cari sponsor gitu kan ya dan juga cari-cari peserta gitu. Caranya gimana sih untuk bisa dapetin peserta ataupun dapetin sponsor karena kan nggak mungkin dong semua dibebankan ke fakultas kedokteran yang menyelenggarakan gitu kan ke Unila nggak mungkin dong pasti
dana pasti cari juga kan. Itu cara kalian untuk broadcastingnya kemana aja gitu? Oke, kalau untuk cari peserta iya dari Humas, tapi kalau untuk nyari sponsor kita ada divisi lain namanya dana eksternal Kak. Jadi dana eksternal itu dia yang cari-cari sponsor, kayak kita ada ini ya proposalan gitu ya, proposalan kita kayak datengin Sari Roti, datengin Lem Mineral itu sponsor-sponsor kita juga. Terus kalau untuk cari peserta sendiri kita juga datang ke SMA, kita juga presentasi ke beberapa SMA di Lampung. Terus juga kalau kemarin kan sempat libur ya, libur yang perpindahan semester itu kita juga menyebarkan ke sekolah kita masing-masing. Apa namanya? gitu. Pentos Agustus School, betul. Oke. Jadi kita pulang kayak aku di Bekasi. Jadi aku ke SMA di Bekasi. Kayak gitu. kita presentasi tentang lomba-lomba ini gitu. Jadi emang semua panitia tuh diikut andilkan gitu Iya, ya. betul. Bener-bener. Jadi kan kerjasama antar tim itu diperlukan banget untuk acara selama dan sebesar ini gitu. Kalau Echa sendiri tadi sebagai Aku sendiri sebagai koordinator Koordinator dana internal. dana Tadi kan internal. kalau kata Joyce yang nyari sponsor itu dana eksternal. Eksternal. Kalau aku khusus yang internalnya. kalau dana internal tuh biasanya pendanaannya lewat gimana tuh sistematisnya? Pendanaannya tuh kalau Pencarian misalnya dananya gimana tuh? Apakah panitia sokongan juga? Gimana tuh? kalau dana internal tuh lebih ke kita mencari sumber daya apa yang bisa dijual, bisa jadi jasa, bisa dari barang-barang seperti kayak PDH ini, itu Iya. dari hasil dana internal. Lanyard ini juga dana internal. Ya, ada gantungan kuncinya juga Kak. Ada gantungan kunci, terus ada merch-merchnya juga, ada stiker Fakultas Kedokteran dan lain-lain itu dari dana internal. Ada juga. Tapi kebanyakan kayak danus gitu, ada juga yang jual makanan pas acara-acaranya gitu sih kebanyakan. Oke, jadi itu yang dilakukan oleh Iya. dana internal ya. Iya. Kalau eksternalnya mungkin cari sponsor, Cari sponsor. yang itu di perusahaan-perusahaan, ke media-media partner yang lebih besar gitu kan ya cakupannya. Nah, pada puncaknya nanti closingnya berarti dalam bentuk konser. Betul. Oke, konser ini udah di-spill atau udah tahu? Mungkin teman-teman Tribuners di sana gestarnya siapa udah dikasih tahu ya? Udah. Itu siapa tuh gestarnya, siapa aja? Seharusnya udah pada tahu ya, karena kita udah gencar banget. Iya, kita melakukan promosi sampai ada di Instagram media partner kita. Terus abis itu kalau untuk gestarnya sendiri yang paling untuk artis nasionalnya ya. Iya. Joyce jadi yang sebutin kayak. Artis nasionalnya ada Dikta Kak. Oke, ada Dikta. Lalu ada For Revenge. Itu untuk dua artis nasionalnya ya. Iya. Kalau kita juga mendatangkan band-band lokal. Kayak apa Cak? Ada laki-laki pemalu Iya, yang kemarin main di Lampung Festival. Iya, Oke. LLP, terus kita terus juga ada ZZEA, lalu ada Fibrinoben. Nah, Fibrinoben sendiri itu uniknya itu adalah anak kedokteran Kak. Oh gitu. Jadi itu Jadi juara itu prisonnya anak kedokteran juga nanti. Iya. Jadi Itu angkatan 2018 itu juara bertahannya lomba musik kita. Iya. Oh gitu. Iya. Wow, keren dong ya pasti pesertanya nanti. Dan walaupun anak kedokteran emang ternyata asik banget gitu. Malah Terus mereka tahu yang tuh. bikin lagu Disnatalis kita. Iya benar-benar. Wow, jadi Disnatalis lagunya ini dibuat sama anak kedokteran sendiri. Iya, betul. Oke, keren. Nah, itu nanti kalian ada tenan juga kah atau cuma sebatas konser aja atau gimana tuh rangkaian acaranya? Kebetulan tenannya yang ngurusin dari dana internal juga ya kayak. Jadi emang nanti itu kita bakal ada tenan, kita menyediakan ada 25 tenan, ada yang untuk UMKM dan ada juga yang untuk brand-brand besar. Iya. Seperti kayak brand-brand kopi atau brand-brand makanan-makanan ringan yang lain yang udah sering dilihat di MBK, sama ada juga yang khusus buat UMKM. Nanti untuk denah dan untuk pemesanannya, open space-nya nanti akan diinfokan lebih lanjut di Instagram kita. Oke, kalau untuk tempatnya sendiri ini berarti puncaknya ada di mana? GSG kah atau Iya betul. di Unila? Puncaknya ada di GSG Universitas Oke. Lampung. Berarti nanti tenan-tenan yang mau join bisa dong? Bisa banget. banget. Itu dari apa aja? Makanan bisa, fashion bisa, atau dikategorikan lagi gitu enggak? Atau umum? Makanan-makanan sih kalau lebih fokusnya ke makanan-makanan sih. Makanan-makanan gitu Iya. ya. UMKM juga boleh dong. Boleh. Ada space-nya tadi yang dibilang sama Echa tadi. Berarti untuk Tribuners yang lagi nonton ini yang mungkin punya bisnis UMKM gitu kan ya, ataupun brand-brand yang kerja di brand-brand besar seperti mungkin yang udah pernah kita lihat gitu kan ya, itu bisa kalau misalkan mau daftar sebagai tenan gitu ya, bisa kemana? Bisa Ke Instagramnya? Bisa langsung ke Instagramnya aja. Apa namanya Instagramnya? Instagramnya ada Pentosa Project. Pentosa Project, oke. Pentosa Project itu nanti langsung aja DM kali ya, Langsung atau DM ada aja bisa. kontak personnya di situ, di chat aja.
mau daftar sebagai tenan itu masih dipersilahkan, berarti masih open recruitment dong? Masih ya, open sampai oke. sekarang. Nah kalau untuk pembelian tiketingnya sendiri itu gimana tuh? Pembelian gratiskah acara ini untuk umum atau ada tiketingnya juga tuh? Oke, siapa? Boleh jadi Aku. saya Oke, kalau kita ada kerjasama sama namanya website Yes Please kan. Jadi tiket kita tuh bisa dibeli di Yes Please. Oke. Cuman kalau sekarang udah lagi harga normal ya, Cak? Iya. Lagi harga normal. Oh kemarin ada pre-sale atau Kemarin kita ada sale? sempet flash sale karena kebetulan kan Fakultas Kedokteran tuh tanggal lahirnya 28 Oktober. Jadi flash sale 27, 28 sampai 29. Itu Bahkan baru. diperpanjang sampai tanggal 1. Iya, diperpanjang. Oh, sayang banget. Sayang banget, sekarang udah tanggal 2. Hari ini kemarin terakhirnya ya. Itu dibanderol dengan harga berapa? Kalau kemarin promo kita 100.000 Kak. 100.000 promo. Kalau sekarang udah harga normal. Udah Dibanderol dengan harga 140 sampai 150.000. 140 ataupun sampai festival. 150.000. Oh, berarti itu ada ini lagi ya, ada di tribun, ada di festival betul. gitu. Cuman ada 2 kategori aja atau Ada 2 kategori. Dua kategori. Oke, berarti yang paling mahal yang mana tuh? Yang 150.000. Oke, di festival. Festival. Karena bisa langsung Deket sama artisnya. Ya, karena kalau di tribun kan untuk khusus orang yang enjoy aja gitu, yang santai. Kalau mau asik-asikan bisa dibawa. Iya. Kalau mau lebih asik lagi boleh beli tiketnya yang festival aja, karena walaupun dempet-dempetan mungkin ya nanti, karena kan namanya berdiri nonton konser kan gitu, tapi kan vibes dan suasananya yang nanti dicari-cari gitu kan ya, apalagi mau lihat Mas Dikta mungkin fansnya ada. Betul. Buat cewek-cewek. buat Yang cewek-cewewek, ingin ya kan? cuci mata kan kita udah mau akhir tahun nih kan, Betul. lagi pusing-pusingnya mending kita nonton Dikta seru-seruan bareng. Oke, Sama untuk- mungkin yang penasaran anak kedokteran emang bisa bikin acara gitu tuh, boleh banget datang menyaksikan langsung acara kita yang berapa bulan lamanya aja? 3 bulan. 3 bulan lamanya ya. Dan puncaknya nanti ada di tanggal berapa? 11 November 11 2023. Oke, 11 November tahun ini ya. Berarti hari apa tuh? Hari Sabtu, Minggu? Minggu ya? Minggu. Sabtu atau Minggu ya? Sabtu ya? Iya, Sabtu ya. Itu pas banget malam Minggu lagi. Pas banget malam Minggu. Iya benar. Oke, berarti malam puncaknya nanti bakal ada artis-artis ibu kota, ada artis lokalnya juga ya, band lokal, dan juga penampilan dari anak-anak FK Unila ya, gitu. Nah, untuk teman-teman juga Tribuners yang mau nanti join dengan tenan yang ada di Pentosa Project, nanti bisa langsung hubungi aja Instagram mereka di Pentosa Project ya, karena di sana mereka juga masih open recruitment untuk tenan-tenan dan lainnya. Nah, untuk Echa sama Joy sendiri, apa sih motivasi kalian sendiri ataupun kesan-pesannya lah selama menjadi panitia di dalam Pentosa Project ini, dari Joy dulu? Oke, boleh. Yang pasti ini kayak acara terbesar, aku mempanitiai acara terbesar pertama kali buat aku sih sebenarnya. Biasanya kayak acara OSIS-OSIS kecil gitu. Ini acara yang 3 bulan baru pertama kali. Jadi pasti, terus cangkupannya juga luas banget sampai nasional kita kan kemarin. Yang pasti yang pertama tuh agak kaget. Kaget. Gitu, Kenapa iya. kaget? Karena segede itu acaranya ya. Itu ternyata Sebesar acaranya. itu, dan bahkan aku pertama kalinya ngurus konser. Wow. Iya, dan kaget, terus tapi bisa jadi belajar sih Kak. Bisa juga. Bisa belajar buat gimana sih, aku kan humas ya, aku bisa belajar gimana sih caranya berkata-kata sama orang yang baik, kayak kita menyampaikan pendapat tapi tetap sopan gitu. Itu sih, terus juga capeknya dapet, bondingnya dapet sama angkatan, jadi banyak kenal. Angkatan kita kan 350 ya. Iya, 350-an. 340-an. Itu jadi kayak makin kenal satu sama lain sih Kak. Oke. Kalau pesannya apa tuh untuk FK Pesan. Unila ataupun untuk Pentosa Project ini sendiri? Untuk Pentosa Project semoga tiketnya laku semua. Itu harapan banget ya dari Iya, panitia. sangat berharap. Jadi harap juga nih untuk Tribuners di rumah diramein gitu Betul. acaranya. Karena bentar lagi tanggal 11 loh ya. Ini udah tanggal 2 nih. Kalau untuk Echa sendiri pesan dan kesannya? Kalau untuk aku sendiri sih satu kata, keren banget. Dan bener kata Joyce tadi, ini tuh acara paling besar yang udah pernah kita semua ikutin ya. Mana kita kan baru tahun pertama ya, tahun pertama di Fakultas Kedokteran, berarti kita bisa semester 3 dan kita udah ngurus acara sebesar ini gitu. Terus pesannya untuk Fakultas Kedokteran, semoga bisa mengadakan acara ini, semoga acara ini bisa terus berlanjut, karena kan kayak yang kita udah tahu ya,
konser itu nggak setiap tahun ada. Semoga nanti di tahun berikutnya bisa ada konser lagi dan mendatangkan artis yang lebih wow lagi. Mungkin Blackpink, Wow. Bisa. Taylor Swift bisa. Taylor Swift mungkin bisa. Bisa ya, bisa diatur pokoknya. Oke, terima kasih banyak untuk Echa dan juga Joyce yang sudah mewakili teman-teman tim yang lain ya, teman-teman panitia dari Pentosa Project by FK Unila. Dan mudah-mudahan tanggal 11 November nanti semua berjalan dengan lancar, terus itu konsernya juga lancar. Teman-teman di Lampung ataupun di luar Lampung Tribuners yang mau nonton ini bisa antusiasnya luar biasa juga membeli tiket yang udah diselenggarakan dan juga udah diadakan ya. Bener. Sama Pentosa Project tuh. Harga normalnya 140-an ya, sampai pokoknya paling mahal 150.000 lah ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita ada promo lagi kan. Tuh, Stay jadi tune aja. stay tune ya. IG kita. Jadi tidak menutup kemungkinan bakal ada flash sale ataupun potongan-potongan harga lainnya. Siapa tahu jadi harga 70.000. Waduh. Kayaknya belum ya kan. Nggak balik modal nanti. Oke, terima kasih juga untuk Tribuners yang selalu menyaksikan tayangan podcast di Tribun Lampung TV pada segmen Bincang Kampus ya hari ini bersama dengan anak-anak dan juga teman-teman dari FK Unila. Dan masih di sini bersama dengan saya Kusnul Asyifah, pamit undur diri. Kita akan bertemu lagi di podcast berikutnya. Selamat sore dan sampai jumpa.